Setio untuk memimpin doa, kemudian membaca PPK dan salam PPK. Silakan, Mas Tio. Teman, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna untuk melakukan doa sebelum pembelajaran. Ayo, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan melafalkan Pancasila. Bersama-sama Pancasila. 1. Pre-memori. Dilanjutkan juga dengan salam PPK. Pre-memori. Sudah, Pak? Ya, terima kasih, Mas Setio. Ya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya, anak-anak? Baik, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah kabar kalian baik semuanya ya. Anak-anak ini ya, ini ada dari Pak Danang. Kalau Pak Danang bilang bagaimana kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, hebat, yes, gitu ya, biar semangat anak-anak. Oke, ya coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, hebat. Yes. Gitu ya, bersemangat. Alhamdulillah semuanya sekarang pada pagi hari ini sudah pada semangat semuanya ya. Sekarang ya, biar ini Pak Danang ingin menumbuhkan sifat nasionalisme kita. Nah, kita akan itu bernyanyi bersama-sama lagu nasional, yaitu Maju Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Kemarin kita kan sudah belajar tentang materi sumber energi alternatif. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 9 karyanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi Indonesia pembelajaran 1. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks bacaan, siswa dapat menganalisis tentang perubahan bentuk energi air menjadi energi listrik dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dengan diskusi tentang pemanfaatan energi listrik, siswa dapat menguraikan kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan pengamatan berkaitan dengan cara kerja listrik, menggunakan saklar, siswa dapat membuat laporan tentang perubahan bentuk energi dengan teliti. Kemudian dengan mengamati sebuah teks bacaan, siswa dapat menganalisis tentang karakteristik ruang di lingkungan sekitar dengan mandiri. Kemudian dengan menganalisis bacaan teks, siswa dapat membuat peta konsep tentang karakteristik ruang sumber daya alam di lingkungan sekitar dan teliti. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi air menjadi energi listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sugeng, tolong diamati nih, di depan ini. Itu ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama kira-kira gambar apa itu? Gambar yang ini gambar itu. Gambar apa itu, Pak? Air terjun, Pak. Mas, apa fungsi air dalam kehidupan sehari-hari? Untuk minum, Pak, mandi. Pintar, untuk minum, mandi. Ada yang lain, Mas Krisna? Yang bisa menambahkan tadi temannya? Fungsi air dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Mencuci baju. Mencuci baju, pintar. Ada yang lain mungkin Pak Mas Sutanto? Apa kegunaan air di sini? Untuk pembangkit listrik, Pak. Oh, bisa pembangkit listrik, ya benar. Ini selain gambar air, ada gambar apa ini anak-anak? Gambar bendungan ya tadi, Mas Sugeng tadi bilang. Ada gambar bendungan. Nah, apa gunanya bendungan? Siapa yang tahu? Ayo. Apa gunanya bendungan? Dibuat bendungan ini? Untuk wisata, Pak. Ah, pinter. Buat wisata. Ada yang lain? Selain buat wisata, air, apa lagi? Menutup air. Pinter. Buat penutup air.
Jadinya gini anak-anak, sungai-sungai itu ya mengalir ke sini kemudian ditutup. Biar apa? Biar airnya di situ banyak. Nah, buat apa? Penampung air di situ. Nah, selain itu kemudian gambar yang kedua, gardu listrik dan lampu listrik ini ya. Apa hubungan kedua gambar tersebut? Mungkin ada yang tahu? Nah, mungkin pada bingung semuanya ya. Ya ini, sekarang kalau pada bingung semuanya, ayo kita ini ya, bagaimana energi listrik dihasilkan dari energi air. Ternyata anak-anak, energi air ini bisa menghasilkan energi listrik. Nah, gimana caranya? Ayo kita semuanya sama-sama. Ini, nah ini semuanya kita gambar. Sebelum belajar ke selanjutnya, Pak Danang bagi dulu menjadi kelompok. Ini ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tolong diingat-ingat. Yang pertama ya, Mas Sugeng, Mbak Nuraini, kemudian Mbak Dian, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Mas Susanto, Mbak Fusul Farida, sama Mbak Nuryanti, itu kelompok 2-nya. Kelompok 3-nya Mas Denny, Mbak ini dia Mas Setio dan Mas Krisna. Nah, yang menjadi ketua kelompoknya yang satu ya, kelompok 1 Mas Sugeng, kelompok 2 Mas Susanto, kemudian kelompok 3 Mas Denny itu ya. Ini. Kemudian ini ada saya yang gambar, tiap kelompoknya saya kasih gambarnya ini. Nah, tolong diamati ya. Ya, ini anak-anak tolong diamati gambar itu tersebut ya. Itu sudah saya kasih gambar, tolong diamati. Diamati kemudian didiskusikan sesama dengan kelompoknya sendiri. Gambar apa yang ada di situ? Kemudian bagaimana energi air bisa merubah menjadi energi listrik? Ya, kita amati apa yang terjadi di gambar tersebut. Nah, setelah nanti amati, kalian bisa tulis di LKPD-nya. Ini saya bagi LKPD-nya masing-masing ya, tiap kelompoknya. Kemudian sekarang saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan untuk mengamati gambar tersebut. Nah, silakan. Memori, kemudian ini. Nah, setelah kalian tadi mengamati gambar tersebut, nah sekarang ini hasilnya gimana? Oh, ini dari kelompok 1, tolong dipresentasikan ke depan, yang lainnya menanggapi. Kemudian yang kedua, kelompok 2, ayo silakan. Kelompok 2 tadi dipimpin sama Mas Tanto ya. Kita tadi sudah belajar, sudah menganalisis tentang gambar. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana proses energi air bisa merubah menjadi energi listrik. Tadi yang kalian jelaskan bahwa energi air dari bendungan bisa menggerakkan kincir air. Kincir air ini bisa menggerakkan turbin, kemudian bisa menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Kalian semuanya sudah mengerti tadi kenapa kok energi air bisa merubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian ini bacaan teks air dan listrik satu persatu tolong diperhatikan, difahami, dan dianalisis. Nah, dalam bacaan ini kalian mempelajarinya harus ini ya, perlu diingat apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air. Ini yang perlu kalian ingat dulu. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, kemudian di bawah bacaan tadi ada sebuah pertanyaan, nanti kalian bisa menjawabnya. Silakan sekarang bisa dibaca buku teksnya, kemudian diamati, kemudian apa yang ada di dalam isinya tadi. Mas Denny baca juga. Lagi ya. Aliran air mampu menggerakkan kincir. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Ya, seperti yang tadi ya, sudah pelajari bahwa aliran air mampu menggerakkan kincir-kincir. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian dialirkan ke gardu-gardu listrik, kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Kemudian kegiatan saya lanjutkan, kayaknya anak-anak semuanya pada ngantuk semuanya ya. Ayo kita itu dulu, rileks dulu. Semuanya dirilekkan, tangannya dipijat-pijat dulu, tangannya kanan, tangannya kiri. Kemudian naik gini ya. Nah ini Pak Danang ada punya tepuk anak-anak. Namanya tepuk 1. Nah, kalau Pak Danang bilang tepuk 1, nah gini berarti kalian tepuk 1. Kemudian kalau Pak Danang bilang tepuk sapu, berarti gini, sapu menyapu. Nah, gini ya. Tepuk 1. Ini ya, tepuk sapu gini. Ayo kita mulai ya. Ini biar kalian konsentrasinya kembali. Oke. Sekarang perhatikan apa dari saya. Tepuk 1. Tepuk 1.
Tepuk satu. Tepuk sapu. Anak-anak ada yang tepuk ya? Ya, gitu anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah kembali fresh lagi ke pelajaran berikutnya. Kemudian kalian lebih paham lagi pelajaran ini. Mari kita lihat video berikut ini. Air merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air dapat digunakan untuk memutar kincir yang dibangun di dekat sungai. Jika dihubungkan dengan generator, kincir yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Dan ini perhatikan lampu yang ada di rumahmu, ada yang terjadi saat sakit lampu. Ini ya kalian ini saya kasih LKPD-nya. Tolong dijawab, diamati pertanyaannya. Kemudian ada ini di LKPD kalian menuliskan 10 peralatan di rumahmu yang menggunakan listrik untuk gunanya. Kalian bisa mengerjakan di situ sekarang LKPD-nya masing-masing. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, ini lingkungan. Ini Lingkungan adalah tempat kita tinggal, Pak. lingkungan tempat tinggal. Apalagi yang lainnya? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada sekitar manusia yang memenuhi kehidupan manusia. Nah, kemudian lingkungan ini itu ada berbagai fungsinya tadi ya. Salah satunya benar yang Nuryanti tadi bahwa fungsi lingkungan salah satunya sebagai lingkungan sebagai tempat tinggal. Bagaimana menurut kalian kalau tempat tinggal kalian itu kotor? Apa yang terjadi? Dibiarkan Nyaman, saja. Pak. Tidak nyaman, Pak. Pinter, tidak nyaman dan harus dibersihkan. Kemudian ini Pak Danang punya teks tentang lingkungan, tolong diamati, kemudian dipelajari, kemudian nanti kalian bisa membuat peta konsepnya. Nah, setelah ini ya, kalian buat peta konsepnya yang ada di LPD juga. Bisa dikerjakan dulu sekarang mengamati bukunya dan membuat peta konsepnya Nana. Oke. Gimana? Sudah selesai semuanya? Oh, sudah. Kalau sudah, tolong dikumpulkan semuanya. Tadi yang membuat peta konsepnya, nanti Pak Danang lihat dan nanti saya koreksi. Kemudian ya yang tadi kan apa sudah semuanya. Nah, ini untuk evaluasinya saya ingin tahu kalau anak-anak semuanya sudah sampai mana pengetahuan kalian. Ini ada lembar evaluasinya, tolong dikerjakan ya. Ini bagikan. Oke. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai evaluasinya? Sudah ya? Sudah semuanya sudah selesai semuanya ya? Oke, kalau sudah semuanya tolong dikumpulkan. Belajar tentang apa tadi kesimpulannya? Yang pertama tadi belajar tentang proses, bagaimana proses air bisa berubah menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua tentang kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga membuat laporan tentang perubahan energi listrik. Yang keempat menganalisis karakteristik lingkungan di sekitar yang tadi ya kalian menganalisis buku teksnya yang berjudul lingkungan. Kemudian kalian yang terakhir membuat peta konsep tentang lingkungan. Gimana perasaan kalian dalam pelajaran ini? Apakah senang, apakah sedih, apakah gimana? Gimana perasaannya, Nana? Oh, senang. Pelajaran yang kalian senang yang bagian mana? Mungkin membaca, lihat video. Yang bagian mana, Nana? Lihat video, Pak. Oh, lihat video, ya. Untuk pelajaran ini ada yang tanyakan enggak? Oh, kayaknya semuanya sudah mengerti semuanya ini ya. Sudah ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, nanti pelajaran sebelum diakhiri ini belajar tentang kegunaan listrik ya. Nanti di rumah kalian bisa belajar sama ibunya, yaitu belajar tentang mencari alat-alat yang menggunakan listrik apa aja dan kegunaannya apa saja. Tadi kan cuma di sini belajar 10 ya. Nanti cari lagi di rumah dengan bantuan orang tua kalian yang mencari alat dan kegunaannya yang menggunakan listrik itu apa ya. Kemudian sebelum saya akhiri juga saya berpesan pada anak-anak jangan lupa jaga kesehatan, itu yang paling penting. Jaga listrik sangat sekali dibutuhkan oleh manusia.
Karena itu kalian harus menghematnya, harus menghemat air dan menghemat listrik supaya pada pelajaran hari ini menjadi bermanfaat. Monggo Mas Tio untuk memimpin doanya. Ya, Pak. Siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tio. Dan nanti saya ingatkan, jangan lupa belajar di rumah ya untuk pelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.